Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman semuslim serta Bapak Ibu yang sama hadir pada saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa jauhnya bila kita melangkah di dalam perjalanan hidup ini dengan segala apa nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah serta pertolongannya Allah. Bapak Ibu, wajiblah kita dengan menghaturkan puji syukur dengan seagung-agungnya dengan kalimat alhamdulillah. Segala apa yang kita terima dan kita rasakan perwujudan atas fadl dan rahmat Allah. Segala apa yang kita gapai di dalam suatu aktivitas, di dalam realitas kehidupan ini, banyaklah hal yang mungkin di dalam diri kita, Bapak Ibu, sering kadangkala kita ini jarang sekali memikirkan ataupun telah menelaah daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau boleh bagian berbagi di saat ini, coba kita menengok di luar yang begitu terbentang luas dengan problema-problema setiap hamba Allah satu sama lain, sangatlah berbeda apa yang diterima dan juga apa yang dirasakan. Bukti bahwa Allah adalah sifat Rahman Rahim ini diwujudkan kepada semua makhluknya sebagai ciptaannya. Ini jelas bahwa Allah, Bapak Ibu, tidak pernah sedikit pun membuat hamba-hambanya itu dianiaya atau disiksa. Tidak. Karena Allah di dalam sebutannya Dia Maha belas kasih sayang. Cuma kadang di antara kita sebagai hamba Allah yang mana dalam penerimaan secara persepsinya adalah kadang kala menjadi salah duga, berprasangka buruk kepada banyak loh Bu ya, kita sering itu pengeluh kesahan pada diri kita. Padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa menciptakan kita ini sudah diurus dengan sebenar-benarnya. Kenapa di antara kita masih banyak hal-hal yang kurang puas dengan pemberian fadl rahmat Allah? Padahal kesemuanya ini adalah kehendak dan kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mungkin di luar melihat di antara saudara kita atau di lingkungan kita, banyaklah hal yang kita lihat di situ mungkin
kita bisa, oh orang itu kaya, berduit, berlimpah dengan segala kecukupannya. Tapi belum tentu di dalam hatinya kaya. Kita kaya dalam suatu materi, tapi kalau hati belum tentu bisa kaya. Karena apa? Di situ telah disodorkan juga oleh di dalam suatu hadis, ya Bapak Ibu, ini sedikit saya coba paparkan hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Apa arti daripada yang disebut kaya itu? Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petua atau menyampaikan dalam sabdanya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laizal ghuna an kasroti ar-rodi walakinal ginal nafsi. Artinya, yang bernama kaya atau kaya karena banyaknya hartanya, ini bukan. Ini penyampaian apa yang dipetuakan oleh Rasulullah, baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi yang bernama kaya bukan karena banyaknya hartanya yang dimaksud Rasulullah ini, akan tetapi yang bernama kaya itu adalah kaya hati. Artinya apa kaya hati itu? Adalah jiwa yang tenang. Inilah Bapak Ibu, makanya kita harus sebagai umat Rasulullah, sedangkan baginda Rasulullah menyampaikan dengan tegas bahwa yang dimaksud kaya itu bukan karena materinya. Ya kalau kita umpamanya Bapak Ibu, maaf sedikit, kalau kita bisa mengatakan si A, si B, si C, si D itu kaya karena materinya. Tapi bagi Rasulullah yang dinamakan kaya itu bukan karena harta bendanya, tetapi yaitu kaya hati. Contoh dah, kalau kita kalau kaya hati mungkin kita sering dicemooh orang, kita sabar. Mungkin orang minta tolong ya dengan sekecil apapun, karena kita kaya hati ya kita tolong dengan rasa ikhlas. Mungkin di dalam diri kita menghadapi suatu hal kita yang tidak mencocoki pada diri kita, kita tawakal. Ataupun kita sering dihina, sering dicaci maki, sering dimusuhi oleh seseorang, tapi kita kalau kaya hati itu kita harus jadi pemaaf. Ya, ini Bapak Ibu, jadi konsepnya yang dimaksud Rasulullah adalah kaya hati itu seperti itu. Kita ridho segala apapun, ini namanya kaya hati. Ada banyak orang yang secara kita lihat, kita pandang banyaknya harta benda. Mungkinkah dia yang di hatinya bisa sama dengan perwujudan harta bendanya yang dimiliki? Kadang malah tambah kikir ya. Ya Allah, ya bukan malah menjadi dermawan, tapi malah menjadi tambah kikir. Sedikit aja, mungkin kita punya buah mangga di depan rumah, ya ada anak kecil lewat itu ngambil, istilahnya mau bilang orangnya nggak ada, jatuh aja kadang, jangan itu. Nah, tapi kalau orang kaya hati, ayo nak ambil, jangan yang di bawah itu, di atas nggak apa-apa, ambil aja. Pun ini bukan milik kita, ini adalah hanya sudah nyata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kaya hati, makanya Rasulullah adalah kaya hati. Betapa orang yang banyak memusuhi Rasulullah, betapa banyak
orang yang membenci kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menjadi seorang pemaaf. Inilah yang dinamakan hakikatnya adalah bukan orang yang dikatakan kaya itu karena banyaknya harta benda, tapi yang dimaknai dengan kaya itu adalah kaya hati. Sebaliknya Allah pun seperti itu. Betapa dia dengan curahan rahmat, taufik, hidayah serta fadlnya yang selalu diberikan kepada hambanya. Tidakkah Allah telah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, dalam arti membebani ini adalah mendolimi kepada semua hambanya kecuali dengan kesanggupannya si hamba itu sendiri. Ini nyata ini ya. Ayat ini tadi adalah nyata bahwa Allah tak pernah menzalimi atau membebani kepada semua makhluk Allah, khususnya manusia, dengan kecuali taraf kesanggupannya. Jadi ini tolak ukurnya, barometernya, bahwa siklusnya kehidupan kita benar-benar bahwa Allah adalah tidak pernah pun, kalau kita umpama ambil contoh dah ya, memang Allah ada salah satu kalimat dalam artian, saya ambil artinya aja, rahmat Allah atau rahmat Allah itu mendahului dari kemurkaannya. Ini loh Bapak Ibu ya, betapa kasih sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Selalu orang yang berbuat maksiat masih ditunggu oleh Allah ya. Orang pun yang berbuat jahat masih kalau minta ampun diampuni oleh Allah. Orang yang mau melakukan kemaksiatan ya, durhaka kepada Allah, dia pun tetap masih membuka pintu tobatnya untuk si hamba, masih menerima. Disitulah letak-letaknya Bapak Ibu. Makanya di antara kita Bapak Ibu, ayolah kita sama-sama untuk saling sadar dan menyadari di dalam diri kita pribadi masing-masing. Janganlah sedikit kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apa pemberian, suatu apa yang ditakdirkan oleh Allah yang kita terima dan kita rasakan. Coba kita galikan kepada diri kita sendiri. Kadangkala manusia berkeluh kesah ataupun banyak hal-hal yang membuat dirinya tidak terima. Padahal ada suatu hikayat. Kalau kita melihat, kita mengkaji, menggali dari ayat tadi bahwa Allah tidak membebani atau mendolimi kepada semua hambanya. Ini jelas bila mana di situ ada ujian, Allah pasti beri jalan. Di mana di situ ada kesulitan, Allah memberi kemudahan. Di mana di situ ada doa, Allah beri untuk pengabulannya, atau istilahnya menerima doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana si hamba ada dosa, di situ
Allah beri pengampunan. Ini letaknya Bapak Ibu. Makanya di dalam diri kita, ayo selalu berhusnudzon, berbaik sangka, khusus, ini maaf ya, khusus kepada Allah sebagai pencipta. Ini sudah dianjurkan jelas, dan juga kita harus berbaik sangka kepada sesama makhluk. Kalau ingin menjadi yang disampaikan Rasulullah tadi adalah jiwa berjiwa yang tenang, ya kita harus menanamkan suatu kebaikan. Bagaimana cara baiknya kita terhadap Allah sesuai apa yang diperintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah, kita patuhi, kita taati. Dan juga kita untuk sesama manusia, ayo saling kita pupuk, saling kita sambung tali persaudaraan, agar tercipta di dalam muamalah kita, dalam peribadatan kita, benar-benar tercipta harmonisan, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam masyarakat luas. Kalau kita tanamkan berjiwa tenang, satu contohlah kita tanamkan kesabaran, ya. Kita kedua tidak selalu berprasangka buruk kepada sesama. Ketika kita ridho atau ikhlas walaupun kita dibenci, kita digunjing, kita dicemooh, ya. Terus kita belajar tawakal dengan segala apa yang kita hadapi. Tumpuan kesemua ini wujud penghambaan diri kita secara lahir dan batin untuk menuju ridho Allah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kadangkala manusia itu tidak terkontrol ya. Jarang sekali sampai disindir oleh Allah, ya kan? Di surat Wal Asri disindir enggak? Innal insana ya lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam suatu kerugian. Jadi sampai disindir oleh Allah karena kita kadang-kadang ada peribahasa, bukan mata kita yang buta, tapi mata hati yang buta. Akhirnya kita tidak bisa menerjemahkan dengan baik di dalam kehidupan ini. Di dunia aja kita gelap gulita di hati kita, apalagi kalau kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Mungkinkah kita akan bisa bercahaya terang benderang di hati kalbun kita kalau hati ini tidak ditanamkan jiwa yang tenang? Maka di situ kan juga dipanggil kalau orang-orang hamba Allah yang jiwa yang tenang. Ya, bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kan dipanggil oleh Allah, ila rabbiki radiyan marjan. Dengan apa? Kembali engkau kepada, dengan ridho, dengan ikhlas, aku ridhoi kamu. Ya. Kalau jiwa kita tidak bisa tenang di dalam mengarungi samudra kehidupan ini, kita berinteraksi sesama hamba-hamba Allah, sesama manusia, bagaimana tercipta di diri kita akan mendapatkan jalan petunjuk Allah? Mungkinkah kita bisa, sedangkan kita di diri kita sendiri belum pernah untuk selalu dikaji, untuk dididik? Masih banyak pola pikir, hati, perasaan yang berkecamuk, yang mesti banyak menyalahkan kepada sesama, tidak mau menghargai,
daripada sesama, saling memojokkan, saling meremehkan, saling menghujat antara satu sama lain. Apa ini arti semua? Tidakkah kita satu diciptakan oleh Allah adalah kita saudara? Kalau kita menyadari saudara, walaupun siapa yang menyampaikan, atau itu orang tukang becak, ataupun itu orang kuli bangunan, ataupun orang yang berpendidikan, ya itu umpama itu menjadi suatu nasihat, ya kita harus terima. Ya maaf Bapak Ibu, mungkin umpama aja kita orang yang berilmu, sudah mengarungi pendidikan secara formal atau secara agama, sudah menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ya, ilmu sorok, ilmu balaghah, ilmu bayan, ya. Nah, tingkatan dari menguasai ilmu hukum, segala ilmu-ilmu ini akhirnya kita pakai kesombongan. Ini salah Bapak Ibu. Kita diajarkan, dididik di dalam suatu ajaran, aturan Allah, dinullah, agama Allah. Ini untuk membangun jiwa kita secara individu. Baru kita, bila mana sudah dibenarkan, sudah diatur di dalam diri kita, kita sudah tidak mempunyai rasa sombong, takabur dengan ada yang kita miliki atau harta benda atau seorang umpama ilmu, ini kita tidak disombongkan. Atau mungkin kita sok riak pamer dengan harta benda kita ataupun ilmu, atau dengan adanya ilmu kita pernah belajar bertahun-tahun, akhirnya kita merasa bangga diri, ujub. Ini tidak ada arti, tidak ada arti, karena Allah ada kalimat yang aku lihat itu hati kamu, bukan wujud diri kamu ini, tapi hati, niat kamu yang ada di dalam itu. Allah selalu melihat. Dan baik buruknya, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar, jangan mengoreksi orang lain. Ayo koreksi terlebih awal, terlebih dahulu diri kita. Mungkin yang kita salahkan, mungkin yang kita pojokkan, mungkin yang kita hujat, itu kembali kepada diri kita sendiri. Inilah letaknya. Kalau kita tidak menanamkan jiwa yang tenang, mungkinkah kita menjadi hamba Allah atau menjadi kekasih Allah? Tidakkah Rasulullah sudah sebagai uswatun, contoh bahwa dia kekasih Allah? Dia pun memberikan mauidhah dengan petua-petuanya agar hamba-hamba Allah semua menerapkan di dalam jiwanya, yaitu akhlakul karimah. Apa sih yang dimaksud akhlak itu? Budi pekerti. Jiwa hati ini setinggi ilmu apa kita? Ayo kita sadari kesemuanya bahwa kita dilahirkan dari rahim ibu dalam keadaan kosong, tidak mengerti apa-apa. Terus kalau kita Bapak Ibu terus sombong, ini pantas enggak ya? Nauzubillah. Ayo sadar semua. Sana sini hujat, sana sini hujat. Waduh, dia pamerkan kepadanya. Bateng ini orang jalanan malah. Belajar tahu sorok tak pernah saya pamer-pamerkan. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya mengajarkan santri-santri saya itu punya perilaku, sifat, kepribadian. Ya kitab saya ajarkan, tapi caranya bagaimana? Bukan ini kamu belajar kepada saya untuk pandai-pandaian atau untuk kamu berbangga-bangga diri, tapi kamu belajar dalam aturan agama Allah. Kamu harus menjadi hamba Allah lahir dan batin, benar-benar menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin sekelumit apa yang bisa saya sampaikan.
Ayolah kita coba direnungi tadi hadisnya Rasulullah, petuanya Rasulullah, fatwa Rasulullah, atau sabda Rasulullah, juga ayat Allah yang di tengah tadi, bahwa Allah pada hakikatnya tidak mendolimi kepada semua hambanya, atau dalam arti tidak membebani kepada semua hambanya, kecuali dengan kesanggupannya. Inilah mutlak bahwa setiap manusia satu antara lain tidak sama. Semua mempunyai taraf ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah, bukan kita. Ya, yang tahu Allah ukuran kita. Jadi kita jangan sampai yang bukan istilahnya kemampuan kita, terus kita menggapai setinggi langit, ya nantinya jatuh. Ya, ini harus kita sadari. Itulah Allah memberikan kemampuan kepada hambanya itu satu sama lain tidak sama. Kenapa tidak sama ini Bapak Ibu? Ini supaya untuk saling mengisi, dalam arti kalau kita berpegang teguh di dalam kalimatnya orang Jawa, maaf ya ini ya, kalau saya ambilkan dengan bahasa kita sesama manusia satu, harus punya konsep saling asuh. Dalam arti asuh, umpama Bapak Ibu yang sama hadir atau saudaraku seiman semuslim yang di luar sana ini mempunyai pengertian tentang ilmu, ayo kita asuh. Maksud asuh ini bukan untuk bertengkar. Kalau bahasa muzakarah, berdiskusi caranya bagaimana yang terbaik. Ya, saling asuh pertama. Kedua, saling isi. Apa kita sampaikan dari sini, kita sampaikan, diinteraksikan, disinkronkan agar tercapai terbaik. Ini tujuannya. Ya, asuh, isi, dan di situ kita asah. Dalam arti asah bukan kita menonjolkan kepandaiannya tidak. Kita mengasah dalam ilmu Allah itu menerjemahkan di dalam perilaku perbuatan kita secara lahir dan batin. Baru yang keempat, kita harus majemuk dengan bahasa kita saling asih, kita salurkan dengan rasa jiwa yang tenang, yaitu wujudnya kasih sayang. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya, bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada penyampaian ini mungkin ada sedikit tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, wajarlah, bahkan adalah sebagai manusia biasa ya, yang tempat salah, tempat kekhilafan ya. Jadi Bageng sendiri bukan orang yang ahli ilmu, yang tinggi ilmu, ya. Tapi hanya sedikit berbagi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dengan kajiannya ngaji bareng Bageng dari Padepokan Budaya Luhur ini bisa menambah suatu tambahan wawasan, pengetahuan, pengertian dan pemahaman dalam arti tambah ilmunya Allah. Tapi pada hakikatnya kita tidak punya ilmu. Ini loh ya. Ayo kita sadari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.